Perkenalkan, nama saya Rivaldo Aditya Pratama dari Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan 2024 dengan NIM 4004022 4650090 dari kelas 3A, mata kuliah Teknik Otomasi dan Kendali. Oke, di sini saya akan sedikit membahas tentang sistem kontrol proses pemanasan fluida pada studi kasus pengendalian suhu keluaran heat exchanger. Untuk poin utamanya sendiri itu, sistem ini menggambarkan proses pemanasan fluida dalam sebuah tangki berpengaduk menggunakan heat exchanger. Untuk tujuan sistem ini itu mempertahankan suhu fluida keluar pada nilai yang diinginkan meskipun ada gangguan. Untuk komponennya sendiri, komponen utamanya itu ada pompa. Pompa sendiri itu akan mendorong fluida masuk ke dalam tangki. Setelah itu ada pengaduk untuk memastikan suhu fluida di dalam tangki homogen merata. Lalu ada tangki, tempat proses pemanasan dan pencampuran fluida. Lalu ada heat exchangers, itu sumber panas yang memanaskan fluida. Lalu ada power amplifier untuk mengatur daya pemanas berdasarkan sinyal kontrol atau aktor utama, elemen pengatur. Setelah itu yang terakhir ada transmitter atau sensor untuk mengukur suhu fluida dan suhu fluida masuk dan keluar. Lalu setelah itu ada variabel masukan dan keluaran. Untuk yang pertama ada theta in sama dengan theta not in plus theta in, yaitu untuk suhu fluida masuk. Untuk theta not in sendiri itu nilai steady state suhu masuk, dan theta in itu deviasi atau perubahan dari nilai steady state. Lalu yang kedua ada theta. Theta sama dengan theta not plus theta. Untuk suhu fluida keluar atau fluida out itu variabel terkendali. Untuk theta not sendiri itu nilai steady state suhu keluar, dan theta itu deviasi atau perubahan dari nilai steady state. Lalu selanjutnya ada variabel kontrol dan pemanas, yang artinya CO sama dengan CO not plus CO atau sinyal kontrol dari controller. Ini variabel manipulasi. Lalu selanjutnya ada H in sama dengan H not in plus H in. Itu untuk laju kalor masuk dari heat exchanger, terikat langsung dengan CO. Lalu ada variabel tambahan, itu theta R sama dengan theta not R plus theta R untuk suhu elemen pemanas atau heater temperatur. Oke, setelah itu kita masuk pada pembahasan yang pertama, itu bagaimana model matematis antara deviasi temperatur fluida output terhadap perubahan sinyal kontrol dan perubahan temperatur fluida input di sekitar nilai steady-nya. Untuk pembahasan yang pertama itu kita mulai dengan menggunakan hukum kesetimbangan energi di sekitar daerah kerjanya. Maka model matematis antara output proses deviasi temperatur output itu terhadap perubahan input yang terjadi dalam proses tersebut dapat dicari sebagai berikut ini ya. Dengan rumus D per dt dalam kurung V Pc theta
dalam kurung T sama dengan WC theta in dikurangi WC theta plus H in. Untuk penjelasannya sendiri itu theta theta itu deviasi suhu output dengan satuan derajat Celcius, dan theta in deviasi suhu input dengan satuannya yang sama derajat Celcius. Lalu ada in deviasi laju kalor masuk dengan satuan joule per menit, dan yang terakhir ada V, P, C, dan W, yaitu konstanta dengan volume, densitas, kalor jenis, dan laju aliran massa. Lalu jika kita asumsikan penguat daya atau power amplifier bersifat linear, sehingga perubahan laju kalor sebanding dengan perubahan sinyal kontrol. Dengan rumus in sama dengan KPACO. KWA sendiri itu konstanta penguat daya. Lalu dilanjut untuk berikutnya itu model diferensial linear. Dengan mensubstitusikan persamaan serta dengan melakukan sedikit langkah penyederhanaan, maka akan diperoleh persamaan diferensial. Berikut ini ya teman-teman. Fp per W D per dt dalam kurung theta t dalam kurung t tutup kurung sama dengan theta in dikurang theta t plus K PS CO per CW, atau dapat ditulis T D per dt dalam kurung theta t dalam kurung T tutup kurung sama dengan theta in kurangi theta t plus KCO. Dalam hal ini, konstanta waktu proses T sama dengan Vp per W, satuan menit. Lalu ada gain statis proses sama dengan K sama dengan KPA per Cw, satuan derajat Celcius per persen. Dengan mencari transformasi Laplace untuk kedua persamaan ini, maka akan diperoleh persamaan theta t dalam kurung S sama dengan K per TS plus 1 CO dalam kurung S plus 1 per TS plus 1 theta in dalam kurung S. Jika ketidakhomogenan kondisi di dalam heat exchangers ikut diperhitungkan, maka temperatur yang terbaca di sisi outlet heat exchangers tersebut secara praktis akan mengalami keterlambatan atau delay, yang nilainya akan berbanding terbalik dengan besar laju fluida, atau secara matematis dapat ditulis seperti berikut. Theta dalam kurung T sama dengan theta T dalam kurung T kecil kurangi L. Dengan theta yaitu perubahan temperatur fluida output di sekitar nilai steady awalnya derajat Celcius. Lalu ada L sama dengan KL per W. Itu untuk KL sendiri itu konstanta keterlambatan. Dalam kawasan Laplace, persamaan ini dapat dipresentasikan seperti nampak pada persamaan berikut ini ya. Jadi theta dalam kurung S sama dengan E min pangkat min LS
theta T dalam kurung S. Dalam mensubstitusikan persamaan ini ke dalam persamaan ini, maka akan didapat persamaan theta dalam kurung S sama dengan KE pangkat min LS per TS plus 1 CO dalam kurung S plus E pangkat E min LS per TS plus 1 theta in dalam kurung S. Berdasarkan persamaan ini, nampak bahwa dinamika proses nilai parameter proses akan sangat tergantung pada titik kerja atau debit fluida yang temperaturnya akan diregulasi. Semakin besar debit fluida, maka proses semakin tidak sensitif atau gain statis min K semakin kecil, kecepatan respons semakin cepat atau konstanta waktu T semakin kecil, dan keterlambatan transportasi L semakin kecil atau dalam bentuk diagram baloknya dari persamaan berikut yang ini akan nampak seperti balok sistem berikut. Ya, jadi diagram balok sistem kontrolnya seperti ini ya. Oke, di sini ada theta in, itu perubahan temperatur fluida input atau gangguan dengan persamaan E pangkat min LS per TS plus 1. Lalu ada CO, itu perubahan output controller persamaan KE per pangkat min LS per TS plus 1. Lalu menjadi output theta perubahan output proses atau PV. Diagram balok ini dapat disederhanakan seperti nampak gambar di bawah ini ya. Untuk persamaannya itu di sini ada theta in, itu perubahan temperatur fluida input atau gangguan dengan persamaan 1 per K. Lalu ada CO, perubahan output controller dengan menjadi persamaan KE pangkat minus LS per TS plus 1 theta perubahan temperatur fluida output atau PV. Oke, selanjutnya itu untuk selanjutnya berdasarkan penurunan hukum fisika yang tadi kita bahas, maka parameter-parameter proses heat exchangers dapat dihitung sebagai berikut. T sama dengan Vp per W sama dengan 0,2 kali 1000 per 20 sama dengan 10 menit. Untuk K sama dengan KPA per CW sama dengan 48.000 per 4.000 kali 20 sama dengan 48.000 per 8.000 dan 80.000. Maka mendapatkan hasil 0,6 derajat Celcius per persen. Lalu untuk L, KL sama dengan KL per W sama dengan 50 per 20 sama dengan 2,5 menit. Dengan mensubstitusikan parameter di atas, maka model proses heat exchangers di sekitar daerah kerjanya tersebut menjadi berikut ya. Theta dalam kurung S sama dengan 0,6 E pangkat minus 2,5 S per 10 S plus 1 CO dalam kurung S plus E pangkat min 2,5 S per 10 S plus 1 theta in dalam kurung S.
Nah, lalu yang terakhir, jika model proses sistem heat exchangers kita anggap linear, serta sistem tersebut benar-benar terisolasi dengan lingkungan luar sehingga tidak terjadi pertukaran panas dengan lingkungannya, maka variabel input-output model proses pada persamaan tersebut pada dasarnya dapat kita tulis dalam bentuk variabel nominalnya sebagai berikut. Pada keadaan steady state, semua perubahan waktu adalah nol, sehingga kita kembali ke variabel nominal yang tidak lagi dideviasi. Fungsi transfer di atas menjadi theta sama dengan K kali CO plus K D kecil kali theta in. Untuk dengan KD atau gain gangguan sama dengan 1 per TS plus 1 sama S sama dengan 0 sama dengan 1. Untuk K atau gain control sama dengan 0,6. Lalu untuk suhu output saat CO sama dengan 0% dalam kurung theta in sama dengan 25 derajat Celcius. Ini adalah kondisi tanpa pemanasan tambahan. Ini ya untuk perhitungannya sendiri. Theta sama dengan 0,6 kali 0 plus 1 kali 25 sama dengan 25 derajat Celcius. Atau suhu output sama dengan suhu input. Lalu suhu output saat CO sama dengan 100% dalam kurung theta in sama dengan 25 derajat Celcius. Ini adalah kondisi persamaan maksimumnya. Theta sama dengan 0,6 kali 100 plus 1 kali 25 sama dengan 60 plus 25 sama dengan 85 derajat Celcius. Sinyal kontrol CO yang dibutuhkan untuk theta sama dengan 65 derajat Celcius dalam kurung theta in sama dengan 20 derajat Celcius. Kita mencari CO agar suhu output mencapai target 65 derajat Celcius. 65 sama dengan 0,6. Untuk perhitungannya sendiri, 65 sama dengan 0,6 kali CO plus 1 kali 20. 0,6 kali CO sama dengan 65 kurangi 20. Lalu CO sama dengan 45 per 0,6 sama dengan 75%. Dibutuhkan sinyal kontrol 75% untuk mencapai suhu target tersebut. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak sedikit pembahasan yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.